Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burin Indria Amalia Pori. Saya selaku dosen di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ambil, yakni perilaku organisasi. Mata kuliah ekonomi dengan bobot 3 SKS dan diambil di semester 2. Untuk CPNK mata kuliah perilaku organisasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mengenai aspek perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi, serta teknik pemotivasian dalam organisasi, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan kekuasaan kerja yang dapat memicu terjadinya konflik dan stres dalam organisasi. Deskripsi singkat mata kuliah perilaku organisasi adalah mata kuliah yang membahas 3 determinan perilaku dalam organisasi yang terdiri atas perilaku individu, perilaku kelompok, dan sistem organisasi. Secara khusus, mata kuliah perilaku organisasi memberikan gambaran dalam kasus-kasus pada perusahaan. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar akan dilakukan diskusi kasus dengan melibatkan mahasiswa untuk memecahkan setiap kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pokok bahasan dari mata kuliah perilaku organisasi yang pertama adalah pengertian dan konsep organisasi, yang kedua keragaman dalam organisasi, yang ketiga mampus dan sikap dan kepuasan kerja individu, yang keempat konsep emosi, suasana hati, yang kelima kepribadian dan nilai, yang keenam persepsi dan pengambilan keputusan, yang ketujuh konsep motivasi, yang kedelapan dasar perilaku kelompok, yang kesembilan kerja tim, yang kesepuluh komunikasi, selanjutnya tentang kepemimpinan, terus kekuasaan dan politik, dan yang terakhir konflik dan negosiasi. Untuk referensinya menggunakan Miftah ya tahun 2016, kemudian Mulyono tahun 2020, Winardi tahun 2015, Stephen Robbins tahun 2017, Wibowo tahun 2015, dan juga Ahmad Subeki tahun 2013. Untuk media pembelajaran yang saya pakai di sini menggunakan internet, laptop, dan juga LCD. Untuk metode evaluasinya, kehadiran 20%, keaktifan 20%, tugas kelompok 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Untuk metode pembelajarannya, di sini saya menggunakan contextual instruction, small group discussion, collaborative learning, dan juga problem based learning. Contextual instruction, mahasiswa membahas konsep teori yang diajarkan dosen dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Small group discussion, mahasiswa kelas membentuk kelompok diskusi, membahas bahan diskusi, dan secara bergantian menjadi juru bicara dan presentasi di luar kelas melalui materi kuliah sebelumnya dan materi kuliah minggu berikutnya. Collaborative learning, mahasiswa bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas yang telah dirancang dosen. Untuk problem based learning, mahasiswa mencari informasi dan memanfaatkan untuk memecahkan masalah faktual atau fenomena yang ada. Untuk pelaporan nilai di sini dimulai dari bobot A sampai E. Untuk nilai A di sini rentang 80 sampai 100. Untuk nilai B 70 sampai 79,99. Untuk nilai C 55 sampai 69,99. Untuk nilai D
nilai E 0 sampai 39,99. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video micro teaching di kelas. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Puasa apa enggak? Sebelum kita mulai mata kuliah, ya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya pengen tahu ya, jadi sebelum melanjutkan materi selanjutnya, saya pengen tahu apakah Anda masih ingat materi yang lalu tentang sikap dan kepuasan kerja. Nah, masih ingat apa itu aspek dari sikap kerja? Ya, silakan Mas. Itu ada kognitif, efektif, dan juga tindakan. Ya, jadi aspek dari sikap kerja itu ada 3. Ada kognitif, ada afektif, dan juga ada tindakan. Baik, kita lanjutkan materi hari ini tentang emosi dan suasana hati. Anda bisa lihat di slide ya, apa itu pengertian dari emosi. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan pada seseorang atas suatu respon yang lebih intens terhadap seluruh stimulus. Nah, biasanya emosi ini ada penyebabnya. Ya enggak? Anda marah, Anda sedih, Anda gelisah, Anda merasa cemas, itu pasti ada alasannya, ada penyebabnya. Ketika seorang karyawan, mungkin dia ada kesalahan gitu, kemudian dimarahin oleh bosnya. Di depan banyak orang, otomatis dia akan merasa marah dalam hatinya. Iya enggak? Iya. Nah, itu. Jadi emosi itu pasti ada penyebabnya dan biasanya durasinya itu cepat. Nggak mungkin akan seharian merasa marah itu nggak mungkin seharian akan merasa sedih itu enggak. Baik, itu dinamakan dengan emosi. Jadi emosi cenderung lebih spesifik, terfokus pada suatu kejadian atau situasi tertentu. Next, ini pengertian dari suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Jadi kalau suasana hati ini kadang nggak ada penyebabnya gitu. Pernahkah Anda bangun tidur terus merasa nggak mood gitu? Nah, itu yang dinamakan dengan suasana hati. Jadi penyebabnya nggak jelas. Tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba kok sedih, apa ya? Tiba-tiba kok merasa gelisah, apa ya? Itu nggak ada penyebabnya. Jadi tahu ya perbedaan antara emosi dan suasana hati, tahu? Apa? Bedanya apa? Kalau emosi Ada penyebabnya. ada penyebabnya. Kalau suasana hati, dan suasana hati ini durasinya biasanya jauh lebih lama. Makanya kalau udah mood, bangun tidur udah nggak mood, bisa jadi nanti sampai nanti malam ya nggak mood gitu. Makanya kalau lihat ada teman Anda yang masuk ke kelas tiba-tiba wajahnya bad mood, apa? Enggak apa-apa gitu. Udah, jangan diganggu udah. Daripada nanti biasanya suasana hati itu memunculkan emosi-emosi ya negatif nantinya, mudah marah kayak gitu. Makanya kalau udah moodnya jelek kan Anda akan tergampang emosi, iya enggak? Digodain dikit marah gitu, padahal itu cuma bercanda gitu. Tapi karena udah moodnya buruk, udah dari awal moodnya buruk udah selesai marah gitu, padahal ini bercanda gitu. Terus yang bilang males lah ya. Biasanya cewek kayak gitu. Selanjutnya sumber emosi dan suasana hati lainnya kepribadian. Makanya orang-orang yang introvert itu jarang menunjukkan emosinya. Mau dia marah, mau dia sedih, mau dia merasakan emosi yang seperti apa itu gak bisa gitu loh ditunjukkan dengan ekspresi atau apa juga gak bisa. Tapi biasanya orang-orang dengan kepribadian ekstrovert itu kalau senengnya waduh seneng minta aku tuh udah ketahuan sih apa seneng apa gitu itu kelihatan gitu. Ada nggak di sini yang diam gitu ada nggak?
Kalau orang-orang extrovert gitu orangnya kalau sedih ya kelihatan sedih, tapi kalau seneng kelihatan banget senangnya. Kemudian waktu dalam hari, nah biasanya kalau pagi hari ini emosi-emosi positif itu Anda merasakan semangat, kemudian bahagia. Tapi seiring waktu, semakin sore, semakin itu udah capek lah, itu udah merasakan lelah gitu. Jadi emosi positifnya sudah mulai berkurang. Kemudian hari dalam minggu, kita kalau udah masuk ke hari Jumat, wah excited banget gitu kan. Karena apa? Terus besok libur nih, weekend nih, healing kemana ini ya kan udah yang dipikirin yang seneng-seneng gitu karena libur. Beda kalau di hari Senin, iya atau enggak? Ya. Ada kalau sekolah dulu antara hari Minggu ke Senin itu Minggu malam udah nggak bisa tidur. Wah itu besok sekolah pagi-pagi pacaran gitu. Itu udah merasakan emosi-emosi yang aduh nggak enak banget gitu. Makanya kalau Senin pagi biasanya emosi-emosi yang negatif yang lebih dominan. Kemudian cuaca, pernahkah Anda merasakan ketika hujan deras, duduk gitu, kemudian Anda merasakan gelisah gitu, pernah nggak? Padahal ya nggak gampang-gampang juga, belum tentu itu tsunami atau badai atau apa ya nggak sih? Tapi nggak tahu itu meskipun ini ya secara riset masih belum jelas gitu, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Tapi ya memang seperti ini kenyataannya gitu. Ketika cuacanya lagi nggak bagus itu mempengaruhi mood kita. Kemudian stres, nah udah stres otomatis emosi negatif yang sering kali timbul, ya atau tidak? Kalau udah stres kita mudah marah, kita mudah sedih. Makanya gimana caranya bisa mengelola stres gitu kan? Kalau udah mau marah, ambil nafas dalam-dalam gitu ya kan, dikontrol lagi pikirannya. Kemudian tidur kalau tepat gitu ya, yang bagus kan durasinya 8 jam ya kalau tidur ya. Itu sih 8 jam itu yang ideal. Kurang tidur itu yang nggak bagus, kebanyakan tidur juga nggak bagus. Apapun yang berlebihan itu kan semuanya nggak bagus ya kan. Makanya yang cowok-cowok ini biasanya yang begadang ini gimana nih, emosinya gimana? Iya biasanya kalau cowok itu kuat loh, nggak tidur semalaman gitu ya kuat. Apalagi kalau udah nonton bola gitu. Kalau nonton bola langsung sampai subuh gitu nggak tidur, tapi balas dendam kan itu paginya tidur sampai sore ya. Nah itu sebenarnya juga nggak sehat sih, pola tidurnya nggak sehat seperti itu. Dan tidur itu juga mempengaruhi mood kita gitu. Kalau kurang tidur kita juga pasti cepat untuk itu bad mood kayak gitu. Nah selanjutnya olahraga. Makanya kalau pengen mood baik, Anda bisa olahraga. Karena apa? Dengan olahraga itu bisa mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu apa? Untuk menimbulkan rasa bahagia. Saya tuh meskipun puasa olahraga 30 menit, serius. Itu biar malah kan kalau nggak olahraga, kalau saya sendiri merasakan ya malah nggak kuat puasanya. Padahal ya sebenarnya capek, tapi nggak tahu ya. Tapi tuh saya merasa kayak kuat gitu, mood saya baik. Pernahkah Anda coba olahraga di tengah puasa? Kemudian jenis kelamin, nah ini jenis kelamin. Kalau yang perempuan itu emosinya itu jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Emosi ini kan nggak melulu tentang marah kan? Ya. Ada rasa kasih sayang, ada rasa bahagia, ada rasa. Makanya gak heran kalau semama Anda nonton yang cewek-cewek yang nonton drakor gitu kan, kemudian nangis. Ini cowok-cowok apa? Cuma gitu doang nangis gitu. Atau kalau semama melihat anak kecil gitu kan, otomatis yang perempuan, aduh lucunya, ya Allah gemoy, gemes gitu kan. Nah karena emosinya itu jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Ya, dari peristiwa festif merupakan model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian
kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Dan ternyata ya, ada bukti ilmiah bahwa emosi dan suasana hati ini juga mempengaruhi kinerja dan juga kepuasan kerja. Makanya bagaimana manajer bisa mengelola emosi dan suasana hati dari para pekerja. Next. Manfaat dan peran kecerdasan emosional. Nah ini Anda pasti udah sering kali dengar tentang EQ ya. Jadi ada IQ, ada EQ dan juga ada SQ, spiritual quotient ya. Yang kita bahas sekarang mengenai EQ. Manfaat yang dapat Anda dapatkan dengan memiliki EQ yang tinggi adalah komunikasi yang efektif. Kemudian mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik dan mampu menerima masukan. Jadi orang-orang yang mempunyai EQ tinggi ini gampang berkomunikasi dengan orang lain, kemudian mampu bisa menerima kritik dari orang lain. Makanya pemimpin-pemimpin yang punya EQ yang tinggi pasti bisa merasakan empati, simpati pada rakyatnya, kemudian bisa menerima kritik dari rakyatnya. Dan kita itu sebenarnya membutuhkan pemimpin yang mempunyai EQ yang tinggi sebenarnya, bukan EQ yang tinggi, tapi EQ yang tinggi. Nah, next. Peran dari kecerdasan emosional membentuk tim yang kolaboratif, komunikasi dan interaksi yang semakin efektif, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Nah, di sini ada seleksi ya. Kalau di Amerika sana, kebanyakan para pemberi kerja itu menerima orang-orang yang mempunyai emotional quotient tadi yang lebih tinggi. Dan ternyata dari penelitian yang ada ya dibuktikan bahwa orang-orang yang memiliki EQ yang tinggi itu ternyata jauh lebih bagus kinerjanya ya, dan bisa menghasilkan penjualan yang jauh lebih besar dibandingkan yang mempunyai EQ yang rendah. Kemudian dalam pengambilan keputusan, biasanya orang-orang yang emotional quotient-nya tinggi itu bisa mengambil keputusan dengan baik. Kenapa? Mudah dalam memecahkan masalah. Itu nggak bisa musuh, makanya harus mempunyai baik, emosinya baik. Ketika emosinya baik, pikiran jernih, ya nggak? Pikiran jernih otomatis mampu melihat, oh masalahnya kayak gini loh, kira-kira solusinya kayak gini. Berbeda ketika emosinya lagi nggak baik. Ya. Kemudian kreativitas. Nah, orang-orang dengan emosi yang positif lah ini jauh lebih kreatif. Mereka akan mudah mendapatkan ide-ide, ya. Kemudian mudah mendapatkan kayak gini loh inovasinya, jauh lebih bagus kayak gini loh. Berbeda ketika seorang tersebut mempunyai emosi yang negatif. Kemudian motivasi. Nah, seseorang ketika emosinya positif, lain jauh lebih termotivasi dibandingkan orang-orang yang emosinya negatif. Iya nggak? Anda datang ke kampus dalam emosi yang bagus nih, bahagia gitu ya. Bahagia mungkin udah dapat THR nih, dapat dari orang tua gitu kan. Bahagia ke kampus, Anda termotivasi nggak untuk kuliah? Untuk datang ke kelas, menyimak materi dari dosen Anda? Iya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi, emosi yang positif berpengaruh terhadap motivasi. Kemudian kepemimpinan. Pemimpin dengan emosi yang positif, lainnya jauh lebih efektif dibandingkan pemimpin. Makanya pemimpin yang transformasional, ini emosinya ya mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Kemudian negosiasi. Emosi yang positif juga mempengaruhi negosiasi karena jauh lebih tenang. Itu nantinya bagus dalam mengambil keputusan. Pelayanan pelanggan. Ketika Anda dilayani oleh seorang karyawan ya atau sales gitu, ketika sales tersebut jutek gitu, bagaimana Anda sebagai konsumen? Nah, rasa nyaman atau tidak nyaman? Nah itu ya. Makanya sebisa mungkin namanya sales atau penjual ya harus ramah. Dan tahu nggak bahwa
emosi itu kan juga vibe-nya itu ngaruh nggak sih? Iya kan? Ketika saya bahagia, saya merasakan senang, Anda juga merasakan senang. Baik ya, ini sekarang kita bagi dua kelompok ya. Di sini topiknya yang kelompok ini argumen yang mendukung tentang kecerdasan emosional, sedangkan yang kelompok ini argumen yang tidak mendukung tentang kecerdasan emosional. Gitu ya, Rek ya? Ya. Silakan bisa didiskusikan. Sudah selesai? Sudah. Baik, mau yang kelompok sini dulu atau sini dulu yang mau berargumen? Oke, silakan. Siapa, Mas? Mas, Ya, silakan Mas Muhammad. saya akan membacakan argumen yang mendukung, yaitu daya tarik induktif menyatakan orang yang dapat mendeteksi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Sebuah tinjauan atas tadi mengidentifikasikan bahwa secara keseluruhan kecerdasan emosional secara lemah tetapi secara konsisten positif berkorelasi dengan kinerja, bahkan setelah peneliti memperhitungkan kemampuan kognitif, kehati-hatian, dan rasionalitas. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi dalam sebuah studi orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok yang pro terhadap kecerdasan emosional tadi sudah dijelaskan bahwa kecerdasan emosional itu bisa berdasarkan biologi, kemudian kecerdasan emosional itu bisa dari daya tarik intuitif. Kemudian dari kelompok sini yang menolak dia tentang kecerdasan emosional, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman di sini ada 3 poin yang dimana itu bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu para peneliti kecerdasan tidak sepakat tentang definisi. Hal tersebut dikarenakan bagi banyak peneliti tidak jelas apakah kecerdasan emosional itu, karena para peneliti menggunakan definisi yang berbeda-beda. Kemudian yang poin kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk intelijensia. Harus ada jawaban yang benar dan salah untuknya dalam tes. Kemudian poin terakhir yaitu kecerdasan emosional tidak dapat lebih baik dari sekedar pribadi dengan level berbeda. Karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan intelijensia dan kepribadian. Sekali Anda mengendalikan faktor ini, tidak ada lagi hal unik yang ditawarkan. Oke, jadi menurut kelompok ini argumennya tidak mendukung karena bahwa kecerdasan emosional itu tidak bisa diukur. Jadi kalau tidak bisa diukur berarti validitasnya ini masih dipertanyakan. Baik, untuk diskusi kali ini bisa kembali ke posisi semula ya. Baik, setelah kita diskusi barangkali ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini. Ada, Bu. Oh ya, silakan Mas. Kenalkan, namanya Muhammad Surya. Saya akan bertanya, bagaimana seorang manajer dapat mempengaruhi suasana hati para pekerja? Terima kasih. Oh iya. Ini pertanyaannya bagaimana seorang manajer bisa mempengaruhi suasana hati dari pekerja? Nah ini sebenarnya nggak susah ya. Dari hal yang kecil seperti manajer bisa memberikan humor, kemudian atau bisa jadi manajer bisa memberikan gift ya sebagai apresiasi terhadap karyawan yang sudah berkinerja dengan baik. Itu tadi saya kan sudah menyampaikan bahwa
vibes-nya orang itu bisa menular gitu. Alangkah lebih baik ketika manajernya itu suasana hatinya baik, kemudian bisa menularkan emosi-emosi yang positif terhadap karyawannya. Gitu ya. Baik, jadi kesimpulan untuk materi hari ini bahwa emosi dan suasana hati di tempat kerja memiliki banyak dampak penting. Mereka dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, motivasi, dan hubungan antar rekan kerja. Suasana hati yang positif dapat meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Sementara suasana hati negatif dapat menghambat kinerja dan menciptakan konflik di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan dan mengelola emosi serta suasana hati karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Baik, sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas ya, buat Anda nanti di rumah Anda meresume materi hari ini. Ini tugas individu ya. Baik, kita ketemu lagi setelah Lebaran nantinya ya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.